Ya, puluhan triliunan rupiah digelontorkan pemerintah ini untuk membantu pelaku usaha kecil melalui Banpres Produktif Usaha Mikro, pemirsa. Bagaimana Kementerian Koperasi dan juga UKM menjaga agar implementasinya efektif, baik penyaluran dana ataupun sasaran penerima yang benar-benar membutuhkannya. Kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Riza, ada Damanik. Pak Riza, terima kasih untuk waktunya sore ini bersama kami di Prime Time. Ini sudah ada temuan sebenarnya di Sulawesi Utara, tapi saya ingin tanggapan apakah memang Kemenkop sendiri sudah mengetahui hal ini, begitu sudah melakukan konfirmasi juga dengan bupatinya, dan bagaimana Anda menanggapi temuan proses yang menyimpang ini? Kami hari Minggu lalu ya Mbak ya, dan Senin itu ada di Sulawesi Utara dalam rangka untuk memastikan sekiranya laporan tersebut ya statusnya apakah benar atau tidak. Di hari Senin alhamdulillah kami bertemu dengan Pak Bupati. Ada 5 hal yang saya bisa simpulkan dari pertemuan itu ya untuk kami sampaikan di dalam diskusi ini. Yang pertama itu Pak Bupati memohon maaf kepada Pak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri karena ada informasi yang tidak lengkap yang beliau terima pada saat bertemu dengan warga yang berkumpul di dekat BRI pada saat itu. Informasi yang tidak lengkap itu adalah terkait dengan minimnya peran pemerintah daerah. Jadi beliau di dalam video yang viral itu kan menyampaikan bahwa pemerintah daerah kenapa tidak dilibatkan, ya kenapa hanya swasta yang dilibatkan dan seterusnya. Nah pada praktiknya sebenarnya pemerintah daerah dilibatkan, bahkan ya dinas Boltim itu cukup aktif ya memberikan daftar nama-nama calon penerima kepada kami. Dan alhamdulillah diantaranya juga sudah disalurkan. Nah hanya saja Pak Bupati ini sudah 75 hari itu cuti, beliau menjadi salah satu kandidat di dalam pilkada kemarin. Ya, sehingga beliau yang menyesalkan tentunya ketika beliau mulai aktif kembali setelah pilkada, beliau tidak diberikan informasi yang lengkap oleh aparaturnya. Nah yang kedua, beliau juga menyampaikan kepada kami setelah mengetahui perkembangan atau detail dari program tersebut, beliau melakukan juga pengecekan apakah benar ada pungutan di BRI-nya ya pada saat masyarakat berkumpul ngantri mengambil dana Banpres Produktif sebesar 2,4 juta tersebut. Nah, beliau mengatakan dalam pertemuan itu di kantor Bupati ya, bahwa saya sudah mengecek sendiri memang tidak ada pungutan itu. Nah hanya ada poin ketiga ini yang menurut saya juga menarik ya, Pak Bupati itu khawatir benar ya, khawatir bila mana ada praktik pembiayaan berbunga tinggi yang membebani masyarakat sebagaimana beliau sampaikan. Nah tentu kaitan dengan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pembiayaan ini kami serahkan sepenuhnya kepada OJK ya, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Nah kesepakatannya dalam pertemuan atau pembicaraan kami dengan OJK melakukan pendalaman ya terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tersebut, dugaan-dugaan tersebut. Tentu secara material mereka lagi mengumpulkannya dan segera mereka akan mengambil tindakan. Ya, sekiranya itu benar, tentu ada tindakan-tindakan yang harus diambil dalam rangka untuk memberikan perlindungan ya terhadap pelaku usaha mikro kita agar tidak dirugikan. Khususnya terkait dengan pinjaman berbunga tinggi itu yang dikhawatirkan oleh Pak Bupati tadi. Oke. Nah yang keempat, Bupati juga berpesan bahwa agar beliau dapat dilibatkan kembali ya warganya agar dapat dioptimalkan dalam program ini. Dan tahun 2021 berharap jumlah penerima dari Boltim juga diharapkan itu bisa lebih banyak. Beliau berharap begitu. Terakhir beliau menyampaikan program ini memang sangat mereka harapkan karena salah satu visi dari Pak Bupati ya, yang beliau sampaikan pada saat beliau sudah 2 periode ya di Boltim itu. Salah satu yang beliau harapkan itu adalah bagaimana mengembangkan usaha mikro di tempatnya. Dan ini lebih kurang itu tepat dengan keinginan beliau ya, sehingga nantinya bisa menjadi trigger dari pengembangan UMKM yang ada di Boltim. Begitu Mbak.
Oke, Pak Riza, ruang lingkup Pemda sendiri tuh sampai seberapa jauh, sejauh mana, kemudian sebesar apa terhadap penyaluran dana ini, Pak? Sesuai Permenkop nomor 6 ya Mbak ya, dinas itu ya dinas koperasi terkait lah di daerah itu menjadi salah satu lembaga pengusul ya dari 5 lembaga pengusul yang ada. Ya. Nah, dinas ini perannya sangat strategis, ya, khususnya dalam rangka untuk memastikan pelaku-pelaku usaha mikro itu yang ada di daerah, yang umumnya sistem pendataannya masih relatif sangat terbatas sekali, ya, itu segera bisa terdata. Nah, tentu terdatanya apa saja, by name, by address, ya, NIK, kejelasan tentang usahanya gitu ya, nomor handphonenya ya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga dari sinilah nantinya itu diusulkan kepada Kementerian Koperasi. Nah, di Kementerian Koperasi sendiri tentu itu kami akan lakukan cleansing ya untuk melihat apakah data-data tersebut sudah sesuai. Nah, yang kedua bersama-sama dengan OJK dan juga Kementerian Keuangan ya, kita menggunakan untuk melihat ya, kita ingin melihat apakah lembaga-lembaga tersebut sesuai dengan kriteria di mana tidak sedang kredit di perbankan, baik itu pinjaman modal kerja maupun pinjaman modal investasi. Nah, setelah mereka ini di cleansing, dilihat ketepatannya, lalu dari situlah kami menetapkan SK penetapan calon penerima untuk selanjutnya dananya itu ditransfer kepada bank penyalur. Dalam hal ini BRI, BNI, dan BNI Syariah. Nah, setelah kita transfer ke bank penyalur, lalu bank penyalur itu melakukan KYC ya, dengan harapan itu ada juga pertanggungjawaban mutlak daripada orang per orang, jangan sampai nanti ada yang ada yang manipulasi gitu ya, ada yang data yang misalnya tidak terekam dengan benar misalnya begitu. Itu juga kita lakukan lagi di penghujung ya. Nah, sehingga pada akhirnya dana tersebut barulah ditransfer langsung kepada rekening yang bersangkutan. Bila mana usaha mikro ini tidak punya rekening atau belum punya buku tabungan, maka dibuatkan buku tabungan terlebih dahulu oleh bank penyalur, sehingga nantinya dana tersebut bisa langsung dinikmati atau digunakan oleh pelaku usaha mikro tanpa ada pungutan-pungutan. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangannya, kita jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.